Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT, seperti malam ini tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW diperjalankan ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, dan dari sana dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Dan itu tidak dialami oleh Nabi dan Rasul yang lainnya. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, langsung diperintahkan menghadap Allah. Dan saya sekalian, di dalam riwayat Imam Muslim ada 3 hal yang disampaikan sama Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita semuanya harus selalu ingat. Yang pertama, seluruhnya banyak sudah tahu perintah salat 5 waktu. Yang kedua, diberikannya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya sampai akhir ayat. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jangan lupa itu Bapak Ibu, usahakan untuk selalu dibaca, terutama sebelum tidur. Ya, karena Rasulullah mengatakan siapa membaca 2 ayat itu sebelum tidur, maka sepanjang malam itu dia akan dilindungi oleh Allah SWT. Tidak akan dapat ditembus oleh gangguan-gangguan setan, perdukunan, sihir dan sebagainya. Ya, di 2 ayat yang oleh Rasulullah diterima langsung di mana? Sidratul Muntaha. Yang ketiga, disampaikan kepada Muhammad SAW bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya selama tidak menyekutukan Allah SWT. Ya, innallaha la yu'adzibu man lam yusyrik billahi syai'an. Ya, Allah tidak akan menyiksa hambanya kalau hamba itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dosa apa saja bisa diampunkan oleh Allah selain syirik itu. Itu pun kita berusaha untuk menutup dosa kita dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal saleh. Makanya jangan pernah terlibat dengan kemusyrikan sekecil apapun. Syirik kecil itu berbuat karena manusia. Ya, salat ingin dilihat orang, puasa ingin disaksikan orang, bersedekah untuk dipuji orang. Itu syirik kecil. Dan syirik kecil ini lebih besar daripada dosa besar. Ya. Dan syirik kecil ini oleh Rasulullah diingatkan seperti semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Kalau kita tidak tajam melihatnya, maka bisa tidak terlihat itu. Begitu halusnya, begitu samarnya. Apalagi syirik akbar. Syirik akbar berarti sudah minta kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah, minta jodoh kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah.
percaya sama dukun, percaya sama keris, percaya sama cincin atau apa itu. Ya, jangan sampai kita menyekutukan Allah sedikit. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, kata Allah. Ya. Wa laqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Siapa yang syirik kepada Allah, apabila kamu syirik kepada Allah, maka seluruh amalmu batal. Salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, semua batal. Kalau orang terlibat dengan apa? Kemusyrikan. Jangan sampai syirik kepada Allah. Makanya dalam Muslim itu diingatkan kita supaya jangan syirik kepada Allah. Insya Allah yang lainnya Allah akan ampunkan. Meskipun tidak boleh kita lengah, sembarangan, bahkan kemudian suka kepada dosa-dosa itu. Nah, para kawan saya sekalian, terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu maghrib ini sampai apa? Fajar subuh. Ya, sampai adzan subuh. Tahun ke-11 Hijriah. Dan jangan lupa jaga salat. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah, menyampaikan tentang yang terjadi dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ulama tabi'ut tabi'in, pertama kali Allah perintahkan Muhammad untuk mengajarkan umat ini, manusia ini, supaya mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan itu ditanam selama berapa? 11 tahun. Sebelum datanya perintah salat. Ya. Dulu mereka salatnya itu cuma 2 kali aja, pagi siang, pagi sore. Sebelum datanya perintah salat 5 waktu ini. Sampai kemudian iman itu menancap di dalam diri mereka, datanglah perintah salat setelah 11 tahun ditanamkan keimanan. Wallahi law ma fa'aluha ma nafa'um al-iqrar al-awwal, kata Imam Sufyan ibn Uyainah, demi Allah kalau mereka diperintahkan salat mereka tidak salat, maka tidak sah lagi kalimat syahadatnya. Jangan sepelekan salat. Jaga salat 5 waktu itu, terutama salat subuh, karena itu disaksikan oleh para malaikat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat waktu siang, waktu malam dan waktu subuh, karena waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Jaga salatmu. Kemudian 2 tahun berikutnya datanglah perintah hijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kekayaan, meninggalkan keluarganya untuk membawa ajaran Islam yang dia yakini itu. Karena itu lebih penting daripada tanah bumi, lebih penting daripada harta, keluarga, semuanya itu. Mereka meninggalkan Mekah, termasuk Nabi Muhammad SAW, semua hijrah ke Madinah. Ketika ada di antara umat Islam yang tidak mau hijrah ke Madinah, turunlah ayat 97 surat An-Nisa. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Ketika orang Islam yang ada di Mekah tidak mau hijrah karena keberatan dagang, karena kekeluargaan, karena cinta kampung halaman, enggak mau hijrah menyelamatkan Islamnya. Ketika mereka diwafatkan oleh malaikat, mereka ditanya oleh malaikat, "Kenapa kok kalian tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk berhijrah ke Madinah?" "Oh, kami orang lemah, kami begini." Alasan. Ya. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah luas?
Kalian diperintahkan untuk berhijrah ke sana. Maka mereka itu kata Allah tempatnya di neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Kenapa? Karena menolak satu perintah Allah, hijrah. Jangan main-main dengan Islam. Ya, Islam gak bisa dibuat main-mainan. Sami'na wa ata'na. Baru tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, datanglah perintah puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah, di saat umat Islam sedang perang Badar. Luar biasa itu. Ya, ketika umat Islam sedang perang Badar. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 183. Yang kita akan belajar ini. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, ketika mereka diperintahkan hijrah, tidak hijrah, turunlah ayat itu. Tadi surat apa? An-Nisa 97. Silakan dipelajari itu. Karena Islam ini dia beruntun dia. Ya. Demi Allah, ketika mereka diperintahkan tidak menjalankan, maka tidak ada lagi ikrar. Arti ikrar mereka, tidak ada arti salat mereka. Saya melaksanakan hijrah. Kemudian tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah di Mekah, dia ke Madinah, baru datanglah perintah puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, tidak disebutkan orang Islam. Karena orang muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin dia pasti muslim. Sebutkan apa kitabnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Makanya puasa hanya untuk orang mereka yang beriman. Ya. Diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebulan penuh. Sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Berarti umat yang terdahulu juga mereka diperintahkan puasa. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi subhanallah, Allah mengarahkan kita orang beriman ini supaya selalu benar, Pak. Ya. Dohirnya dan batinnya. Ya. Makanya syahadat itu masuk ke dalam relung hati. Puasa salat itu mulai ke dalam hati, ke pikiran, ke tubuh. Salat itu akan menghantarkan manusia untuk sehat rohani, sehat aklani, dan sehat jasmani. Kemudian datanglah perintah puasa itu. Dibersihkan dalamnya, Pak. Antum bisa bayangkan kalau antum punya mobil, dipakai terus itu mobil. Ya. Enggak pernah turun mesin, enggak pernah ganti oli. Kira-kira jebol enggak itu mobil? Jebol enggak itu mobil? Allah itu sayang sama kita. Makanya kita boleh saja sebelum Ramadan mungkin punya penyakit ini, punya penyakit itu. Masuk Ramadan, kita menjalankan puasa Ramadan, itu mulai perbaikan-perbaikan tubuh kita itu. Sel-selnya semuanya. Selesai Ramadan sehat kita. Luar biasa. Ya, makanya sambut Ramadan dengan senang hati kalau kita orang beriman. Ya, makanya Ramadan itu kata Allah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah, penuh dengan keikhlasan, tidak ada keberatan. Aduh, aku kolesterol, aduh, aku asam urat, aduh, aku apa? Diabetes, aduh. Pasrahkan sama Allah. Justru ini obat buat kita semua. Bukan karena kita puasa ingin cari obat, jadikan obat, bukan. Tapi dalam puasa mengandung
Obat yang luar biasa. Kalau sudah dengan penuh keimanan dan penuh harapan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, maka semua dosa-dosanya Allah ampunkan. Selesai Ramadan diampunkan semua itu. Bersihin semua itu. Luar biasa sayangnya Allah sama kita ini. Makanya puasa Ramadan itu ibadah rahasia. Ya. Bapak Ibu malam sahur sama anak istrinya, keluarganya. Ya. Waktu siang lapar, masuk warung sana, di Priok sana. Tahu di mana itu? Nggak ada yang tahu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi Allah maha tahu. Atau ibu-ibu lagi masak, nggak ada orang ngicipin. Allah maha tahu. Kita bisa melakukan itu dan nggak ada orang tahu, tapi Allah maha tahu. Karena ibadah Ramadan itu, puasa itu ibadah rahasia antara kita dengan Allah. Nggak ada nanti puasa. Aku lagi puasa nih, yang semuanya puasa, ya kan? Itu seluruh dunia umat Islam puasa itu. Makanya puasa Ramadan untuk orang beriman nih, supaya meningkat imannya. Jangan menurun lagi iman, dinaikin itu imannya itu. Sekaligus ditingkatkan kesehatannya, ditingkatkan arti kehidupannya. Makanya orang mukmin akan bahagia ketika datang Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan musim kebaikan. Ramadan ini musim ketaatan. Tidak ada yang seperti Ramadan. Ramadan itu kita puasa, kita sholat, ya, kita bersedekah. Bahkan kalau umrah kata Nabi pada bulan Ramadan, pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Muhammad SAW. Cuma sayang aja sekarang ditutup sama Saudi ya, karena COVID-19. Tapi kalau kita kesempatan umrah Ramadan, maka kata Nabi, lihat Bukhari Muslim ini, maka ibadahnya umrahnya sama dengan haji bersama Rasulullah. Dahsyat. Ya. Makanya kalau nggak punya duit, enak banget punya duit ya. Punya kesempatan berangkat umrah. Ya. Tapi ternyata banyak orang-orang itu punya uang, nggak mau berangkat. Karena nggak paham arti besar nilai umrah di bulan Ramadan, nggak paham dia. Senilai bersama haji sama Nabi Muhammad SAW itu. Makanya dalam riwayat Muslim, satu kali Nabi bersama dengan para sahabat. Nabi bertanya, siapakah yang hari ini sedang puasa? Ini bukan puasa Ramadan nih Pak. Ini puasa sunnah. Puasa Ramadan itu tidak ada tandingannya. Ini puasa sunnah. Siapa yang puasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lihat Abu Bakar ini, amalnya itu. Kenapa dia jadi orang hebat? Memang ibadahnya luar biasa Pak. Dia puasa, saya Rasulullah. Oke. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lihat Abu Bakar nih. Yang ketiga, siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Ya. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Perhatikan ini. Ini padahal puasa sunnah ini. Bagaimana kalau puasa Ramadan? Kata Nabi, siapa yang mengamalkan 3 amalan itu dalam hari itu, dia meninggal dunia, maka dia akan masuk surga dari 8 pintu. Surga itu ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Surga ada 8 pintu. Bukan main itu susahnya. Masuk dari 1 pintu saja aman kita Pak. Senang sekali kita Pak. Apalagi bisa masuk dari 8 pintu. Tuh amalannya itu. Nabi ajarkan itu. Siapa yang mengamalkan
hari itu dia puasa, dia kunjungi orang sakit, dia antar jenazah, maka kalau dia meninggal hari itu, dia masuk surga dari berapa? 8 pintu. Ramadan besok ini kalau Allah panjangkan umur kita, setiap hari cari siapa yang sakit. Kunjungin Pak. Kunjungin Pak. Kalau perlu nggak usah nunggu yang kenal, datang aja ke rumah sakit. Ya, bawa hadiah, bawa apa buat orang sakit itu kan. Kunjungin tuh orang sakit. Dan rumah sakit juga banyak orang meninggal ya. Nah, coba urus deh orang meninggal itu. Kalau ada tetangga, kawan, datang itu. Sedang kita sedang puasa. Karena itu membuka 8 pintu surga. Jangan disia-siakan itu. Itulah kenapa Abu Bakar itu luar biasa kelebihannya. Ya. Satu kali Nabi SAW menyuruh para sahabat, ayo silakan masing-masing bawa hartanya ke sini untuk logistik perjuangan. Kayaknya perlu juga kita bikin di sini, Pak. Ya? Kapan gitu, hari apa gitu kita bikin. Ayo bawa ke sini harta untuk logistik perjuangan. Mantap. Nabi ajarkan para sahabat. Kata Umar dalam pikirannya, inilah saatnya saya akan mengalahkan Abu Bakar. Selama ini kalah terus dia. Termasuk ini kan, kalah juga dia. Maka Umar datang ke Rasulullah membawa separuh hartanya. Kita kan biasanya kalau bawa uang harta buat zakat berapa? Cuma 2,5%. Kalau 100 juta paling cuma 2,5 juta. Ya kan? Kalau 1 miliar paling juga 25 juta. Ya. Kalau 1 triliun paling juga 2,5 miliar, ya kan? Tapi Umar membawa separuh hartanya untuk perjuangan Islam. Nabi bertanya kepada Umar, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Separuhnya lagi ya Rasulullah. Aku buat separuh, separuhnya aku tinggalkan buat keluarga. Kita mau ngeluarin sedekah, nyari yang recehan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kadang-kadang kita ini kelewatan. Ya? Mau berjuang pakai recehan gimana ceritanya? Saudara sekalian, ada yang bawa sepertiga, ada bawa hartanya dibawa itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, dia bawa seluruh hartanya. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Pak, enggak dibawa semua, dibawa semua, Pak. Ya. Saya juga kenapa heran juga itu. Uang yang ada itu. Coba, ada uang enggak? Yang 50.000 yang baru coba. Ada enggak? Coba keluarin. 50.000 yang baru coba. Pinjam sebentar. Hah? Enggak apa-apa. 1 atau 50.000. Ya. Hah? Kalau yang 50 enggak ada? Orang kayanya. Ini kan laki nih. Ya. Ini enggak ada gambarnya nih. Yang 50 ada itu. Kalau 50 itu jadi depannya itu laki, mukanya orang laki banyak yang mikirin duit itu kan mukanya enggak enak gitu. Kurang seger. Ya. Tapi kalau perempuan yang 50 itu, silakan Pak. 50 itu dia nari, Pak. Nanti lihat tuh, duitnya ini yang 50.000 itu di belakangnya perempuan nari, Pak. Makanya kalau Bapak bawa hartanya untuk perjuangan, yang keberatan pertama siapa? Ya Allah, tinggalkan buat kita dikit. Itu. Makanya kalau
perempuan istri kita lagi marah-marah, kasih duit Pak, langsung nari-nari dia. Duitnya gitu ya, gambarnya nari dia. Tahu kenapa tuh perempuan senang sama duit ya? Makanya ajarin itu supaya ayo kita mendukung perjuangan ini. Kalau bapak didukung sama istrinya cakep tuh. Gitu. Kalau nggak mau ngeluarin duit buat perjuangan, kalau kamu nggak keluar, aku nikah lagi. Gitu Pak. Diajarin itu istri supaya mau berbuat buat perjuangan, mau berkorban buat perjuangan. Lihat ini Abu Bakar Siddiq, dia bawa semua. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya buat keluarga aku. Dahsyat. Dan kembali kepada puasa Ramadan ini. Makanya saudara sekalian, itulah kualitas para sahabat. Makanya kenapa kita nggak seperti mereka itu? Kita ini terlalu cinta sama duit. Ya, semuanya duit, semua duit. Sampai ada anak muda ngelamar anaknya bapak. Ada anak muda datang ke rumah bapak, ngelamar buat anak bapak. Yang pertama ditanya apa? Kerjanya apa? Duit lagi tuh kan. Nanti anak pulang bawa rapot, yang dilihat apa? Matematika, fisika, kimia, bukan agama. Ini banyak orang tua salah kaprah cara berpikirnya. Dunia melulu kan. Cobalah itu, bangun akhirat kita itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu, jangan lupakan dunia. Jadi dunia ini Pak, harusnya kita jadikan kendaraan untuk menuju akhirat itu. Luar biasa. Nah, barakallahu fikum sekalian. Orang yang cerdas, kata Ibnu Rajab dalam kitab Bughyatul Insan fi Wadhaif Ramadan, beliau masih pengantar tentang apa arti Ramadan dalam 3 hal. Bapak Ibu jangan lupa ini. Orang yang cerdas, dia akan melipat gandakan amal solehnya dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama, perhatikan keutamaan tempat. Makanya kenapa orang berebut ke Mekah? Karena sholat di Masjid Haram itu nilainya 100.000 kali dibanding sholat di masjid ini, Pak. Itulah kenapa orang berebut ke Mekah itu kan. Kalau bisa setahun sekali ke sana. Ya, untuk bisa memperbanyak sholat di Masjid Haram. Karena keutamaan tempat. Tapi kalau itu untuk orang kaya yang punya harta, bagaimana tidak punya harta? Allah bikinkan masjid-masjid di banyak tempat. Kita sholat di masjid ini 27 kali dibanding sholat di rumah. Sayang sekali kalau dilewatkan kan. Jadi Nabi mengatakan la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita mempersiapkan perjalanan untuk ibadah kecuali ke 3 masjid. Masjid Haram, karena di sana kita sholat sekali sama dengan 100.000 kali. Masjid Nabawi, sekali sholat di sana sama dengan sholat di kita 1000 kali. Dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina, ya, kita seperti sholat di tempat kita 500 kali. Alhamdulillah saya sudah masuk ke 3 masjid ini. Memang luar biasa. Di dunia ini Pak, masjid yang pertama kali berdiri di mana? Hah? Di mana? Masjid apa? Haram. Ka'bah itu. Situ masjid pertama kali. 40 tahun berikutnya baru berdirilah Masjid Aqsa. Di Masjid Haram itu duluan, baru Masjid Aqsa. Ya. Makanya Nabi Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah membawa anak yang masih bayi, masih orok gitu. Kemudian beliau beribadah ke sana, menyiapkan anaknya untuk supaya menjadi anak yang beribadah kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku bawa anak keturunanku ke tempat yang tandus jauh ini
di rumahmu yang mulia ini, supaya mereka menegakkan sholat. Jangan anakmu diajarin cuman bahasa baca tok. Ya, jangan cuman anakmu diajari supaya bisa matematika. Tapi bagaimana anakmu itu bisa sholat? Ya. Bayi loh Pak, diantar ke sana sama ibunya. Udah nyampe di sana, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Nggak dikasih bekal apa. Sementara Nabi Ibrahim balik ke istri yang pertama. Ini yang kedua Pak. Saya bisa bayangkan kalau itu kita alami sama istri kita. Kita taruh di tempat yang tandus sama anak yang orok itu, terus kita balik ke istri yang lain. Kira-kira istri kita gimana Pak? Bisa dibayangkan itu. Tapi dasar wanita salihah. Hajar cuma bertanya kepada Ibrahim ketika ditinggalkan, wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami dengan anak yang orok di tempat yang tandus ini. Apakah itu perintah Allah? Coba itu. Ibrahim hanya mengangguk saja sambil dia terus berjalan menuju Palestina, menuju istri yang pertama. Luar biasa. Jadi memang itu lagu pramuka, di sini senang, di sana senang. Kalau cuma satu nggak bisa itu. Akhwani barakafikum. Begitu yakinnya apa istri Nabi Ibrahim ini. Dan anaknya pun menerima, namanya bayi kan. Sampai anak itu tumbuh. Sampai nanti kemudian dia jadi nabi juga itu, Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ismail lah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ya, itulah takdir Allah. Terus kalian makanya jangan lupa perhatikan keutamaan apa? Tempat. Untuk kita lipat gandakan amal soleh kita di situ. Ya, kalau tidak bisa di Mekah, Madinah, Masjid Nabawi atau di Palestina Aqsa itu. Kalau enggak, bawalah kita selalu di masjid-masjid. Anakmu itu bawa suka ke masjid. Ya, untuk salat berjamaah di masjid. Jangan sampai ada orang enggak pernah datang ke masjid, datang ke masjid sudah jadi jenazah. Selama hidupnya enggak pernah ke masjid. Dibawa ke masjid kapan? Ketika jadi jenazah. Ya Allah, menderita banget ini orang. Ada enggak orang kayak gitu? Bisa jadi karena pendidikannya salah dari orang tuanya. Tidak dikenalkan ke mana masjid. Anak cucu kita jangan yang seperti itu. Biasakan mereka ke masjid. Wartawikum, ini satu. Yang kedua karena keutamaan tempat. Yang kedua karena keutamaan amal. Ada amalan-amalan tertentu yang pahalanya begitu besar sehingga tidak boleh sampai kita lewatkan. Bapak Ibu, kalau khatam Quran sebulan berapa kali? Seminggu berapa kali? Khatam Quran nih sebulan sekali. Berarti sehari 1 juz. Bagus. Bagus, Masya Allah. Meskipun sunnahnya 3 hari sekali khatam. Sunnahnya 3 hari sekali khatam Quran. Itu Arsyid Tirmidzi itu. Ya Qira'al Quran fi salat. Khatamkan Quran dalam 3 hari. Tapi kita bisa menghatamkan Quran sehari 10 kali. Kok bisa Pak Ustaz? Bisa. Ada amalan yang bisa menyentara itu. Apa itu? Baca Qul Huwallahu 3 kali. Loh, jangan nggak bisa pede loh itu. Bapak Ibu kosong, jangan bengong, jangan monyok. Wiat melulu itu kan. Kesempatan bacalah Qul Huwallahu 3 kali. Siapa yang membaca Qul Huwallahu 3 kali, maka dia sama dengan pahalanya khatam Quran. Coba kalau Bapak sehari baca 30 kali khatam apa? Qul Huwallahu, berarti 10 kali khatam Quran. Kalau Bapak 300 kali berarti 30 kali khatam. Luar biasa itu.
Jangan dilewatkan kesempatan ini. Perbanyak catatan amal solehmu itu. Karena di situ ada keutamaan apa? Keutamaan amal, Pak. Dan itu oleh Rasul diajarkan banyak sekali. Amalan-amal yang mengandung keutamaan itu jangan dilewatkan. Seperti tadi itu kan puasa sunnah, mengunjungi orang sakit, sama mengantar jenazah. Itu kan amal yang utama itu kan. Sehingga bisa masukkan seorang masuk surga dari 8 pintu. Itu karena keutamaan amal. Nah, yang ketiga terkait Ramadan, karena keutamaannya waktu. Ramadan itu setahun hanya sebulan saja, nggak mungkin terulang lagi. Makanya kita harus sambut Ramadan itu dengan penuh cita, harapan. Jangan sampai ada orang, ya Ramadan lagi, nggak bisa makan siang nih, nggak bisa sarapan nih. Ini orang-orang itu tidak mengerti arti Ramadan, ya. Makanya jangan jadi orang seperti ini. Makanya ada orang-orang yang puasa Ramadan dengan berat hati dia, karena biasa makan, biasa minum, biasa apa kan. Ketika masuk Ramadan dia terpaksa. Kemudian perilakunya masih banyak berbuat dosa, ngomongnya bohong, matanya suka melihat perempuan, kurang perhatikan arti larangan-larangan itu. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak ada nilai pahala puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Tidak terjaga matanya, tidak terjaga telinganya, tidak terjaga lisannya, tidak terjaga perilakunya. Dan jangan seperti itu. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kesempatan kita untuk melipat gandakan amal kita supaya catatan kita ini menjadi banyak. Apalagi dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Malam Lailatul Qadar. Jangan sampai lewatkan itu. Malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang kata Ibnu Abbas terbanyak akan terjadi pada tanggal malam 27. Malam 27 itu banyak terjadi. Karena itu turunnya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum. Lailatul qadri itu disebut 3 kali. Kalau Bapak Ibu lihat hitung berapa kata dalam Lailatul Qadar itu 9. Dan 9 kali 3 berapa? 27. Makanya kata Ibn Abbas, aku berharap malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada hari malam 27. Karena diisyaratkan oleh Allah di dalam surat apa? Al-Zalzalah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu. Ya. Karena itu saudara sekalian, meskipun beda para ulama lain, kemungkinan ada malam 21, kemudian 23, kemudian pindah-pindah 25, ada 29, selain 27 ya. Seperti itu. Tapi jangan sampai kelewatan. Karena 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira 84 tahun kan? Umur kita bertambah itu. Kalau kita 10 kali sekejap dapat malam Lailatul Qadar, berarti 840 tahun kita dapat apa? Nilainya bisa melebihi nilai umat terdahulu. Makanya kata Nabi, aku berharap 2/3 umatku yang akan menempati surga itu. Nanti surga itu Bapak sekalian, kata Rasulullah, ada 120 saf. Saya nggak tahu panjangnya seberapa itu safnya itu. 120 saf. 80 saf akan diisi oleh umatku. Berarti 2/3 penduduk surga akan diisi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita nggak ada di situ tuh. Nah, kalau nggak ada, cobalah mencari lah ya. Kita cari di. Kan kita dulu sholat bersama di Al-Ikhlas, ngaji bersama di Al-Ikhlas. Kok nggak ada di sini? Coba kita cari. Nah, gitu. Subhanallah itu. Makanya kata Nabi, orang yang duduk dalam majlis ilmu ini tidak ada yang celaka, kata Nabi. Umul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk di masjid salim tidak celaka, kata Nabi. Jangankan kita manusia, anjing saja mendampingi Ashabul Kahfi, Allah angkat derajatnya itu anjing. Selalu disebut di surah Kahfi kan. Apalagi kita sebagai manusia kan.
Padahal anjing itu makhluk yang paling hina. Maghrib udah gonggong, ganggung, menjelang subuh tidur dia. Ada nggak orang kayak gitu? Hah? Mulai maghrib, mulai dia begadang, mulai begini, menjelang subuh tidur dia. Anjing tuh. Jangan seperti kayak gitu. Nggak berkah itu. Makanya saudara sekalian, ini supaya kita sadari kesempatan Ramadan jangan disia-siakan. Ayo kita sambut dengan keimanan kita. Apalagi ditambah kata Nabi Muhammad Bukhari, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Bukan cuman waktu puasa saja dia iman dan mengharapkan ridha Allah, tapi malamnya pun dia qiyamul lail, tarawih. Tarawih itu namanya qiyamul lail pada waktu Ramadan, karena habis sholat kita dulu lanjut lagi, ya. Dan usahakan bacanya panjang. Kalau setelah tarawih, ini kuliah Allah. Bahkan di jatah Ustaz, pokoknya jam 8 selesai ya. Lah gimana itu tarawih kayak begitu itu. Ya, justru Nabi itu kalau memimpin sholat tarawih itu Nabi membaca ratusan ayat. Pernah Nabi baca satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Luar biasa. Karena waktu sudah Isya, silakan mau adzan. Ya. Sudah masuk kan ya? Ya, silakan adzan dulu, Pak. Nanti kita lanjutkan dikit terus kita tutup. Ya. Yang adzan silakan adzan. Oh ya.
Akbar. Alhamdulillah, sedikit saja mengingatkan bahwa Ramadan ini adalah musim perlombaan untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Makanya kita latihlah kalau akan ada pertandingan itu napasnya harus panjang, tenaganya harus kuat. Kalau kita ikut dalam pertandingan tanpa pemanasan, biasanya apa? Tumbang. Ya. Nah, sekarang kesempatan kita sebulan ini, ayo kita berlatih, ya, puasa-puasa sunnah untuk kita sampai pada Ramadan siap untuk apa? Menyambut ibadah Ramadan dengan penuh apa? Ketulusan, kekhusyuan dan kenikmatan. Ya, mudah-mudahan sampai Ramadan selesai terampunkan dosa-dosa kita dan ketakwaan kita terus meningkat. Barakallahu fiikum Muhammad. Walhamdulillah amin. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.